Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Kak Nina. Pagi Kak Lili. Apa kabarnya pagi Luar ini? biasa. Adik-adik di rumah bagaimana? Tentunya luar biasa Kak, penuh sukacita dan sehat Pastinya semua dong, Kak Nina. Puji Tuhan Kak Nina ya. Semuanya sehat. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini untuk bersekolah Minggu. Sekolah Minggu. Masih semangat ya, kita baru memulai sekolah Minggu kita. Tentunya dong Kak, ini juga masih pagi. Nggak mungkin adik-adik kita yang di rumah loyo-loyo, pasti sudah mandi, sudah berpakaian rapi dan siap untuk bersekolah Minggu Kak. Alkitabnya sudah siap? Ayo adik-adik, siapkan kalau yang belum siap. Ayo. Sekarang kita akan memulai sekolah Minggu kita pada pagi hari ini dengan pujian. Kita bernyanyi bersama Kak Nina. Adik-adik, ayo adik-adik di rumah, Kakak undang untuk bangkit berdiri biar kita makin semangat. Kita nyanyikan dengan gaya yang seperti biasa. Iya. Kita heboh-hebohkan. Oke, berdiri semua. Kita ada 2 lagu. Apa Kak Nina? Halo Hello Ola dan disambung dengan Mari Kita Bersukaria. Musik. Untuk memulai sekolah minggu kita akan berdoa. Nah, untuk doa ini akan Kakak pimpin sendiri adik-adik. Seperti biasa, sikap berdoa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kemurahan hati-Mu Tuhan. Engkau telah membangunkan anak-anak-Mu yang ceria ini Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau telah menjaga mereka ya Tuhan, menutup bungkus mereka Tuhan, hingga mereka tadi malam dapat beristirahat dan juga bermimpi indah Tuhan. Tuhan, bila pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin bersekolah minggu, tolong Engkau berkati sekolah minggu kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat Kak Nina? Tentunya dong Kak. Adik-adik juga masih semangat ya. Kita puji Tuhan lagi. Kita puji Tuhan dengan judul lagu apa nih Kak? Ayo, kalau Kau suka hati. Masih ingat lagunya? Tentunya masih dong Kak. Ayo berdiri semua. Ayo berdiri semua. Kalau Kau suka hati. Dan nanti akan kita lanjutkan dengan lagu Saya Bergirang biar makin bergirang Kak ya, biar makin semangat dan Kak Nina. Iya. Bangun semua. Ayo, musik. Dengan gerakannya ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau
sebut amin. Amin. Kalau kau suka hati sebut amin. Amin. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sebut amin. Amin. Saya bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang saya bergirang hati, menyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi anak cinta Tuhan, siang malam selalu sembahyang. Nah, Kak Lili, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita nih, Kak. Firman Tuhan kan Nina Ya, ya. kira-kira minggu ini ceritanya tentang apa ya, Kak? Kakak jadi penasaran. Adik-adik gimana? Kakak mau tahu. Iya, nah adik-adik yang minggu kemarin, masih ingat nggak ceritanya yang minggu kemarin? Jangan sampai lupa loh ya. Nah sekarang sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi. Apa lagunya kan Apa Nina? lagunya, Kak? Yesus di dalam rumahku. Nah, Masih ingat ya? tentunya dong, Kak. Oke, kita nyanyi bersama. Musik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Kita ulang lagi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Pasti baik-baik bukan? Oke, hari ini kita akan mendengar cerita Alkitab ya. Apakah adik-adik senang suka mendengar cerita Alkitab? Angkat tangannya yang di rumah. Wow, semua angkat tangan ya, luar biasa. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, adik-adik duduk dengan rapi ya. Jangan ada pakai baju ya. Ya, bagi adik-adik yang tidak bisa baca, bisa minta tolong sama kakak, sama mamah papahnya di rumah ya, membantu untuk baca Alkitab. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan atau cerita Alkitab, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat dan pengertian sehingga kami dapat mengerti firman yang disampaikan kepada kami pagi ini. Berkati juga guru kami yang mengajarkannya Tuhan. Biar Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik. Sudah duduk dengan tenang ya. Nah, Bunda akan membaca firman Tuhan untuk kita hari ini. Diambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-5 ya. Siapkan Alkitabnya, atau kalau tidak bisa baca, tolong kakak-kakak yang di rumah ya, bantu adik-adik yang kecil yang tidak bisa baca Alkitab untuk mendengarkan firman Tuhan. Demikian firman yang akan Bunda bacakan, demikian bunyinya. Abram dipanggil oleh Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau
serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dan aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampailah di situ. Nah, adik-adik, itu firman Tuhan yang akan kita dengar ceritanya hari ini. Ya, adik-adik, dalam cerita ini diceritakan bahwa Abram ada seorang bapak, ya, itu dari tanah Haran namanya. Bapak ini bernama Abram. Dia mempunyai seorang istri namanya Sarai, dan ada keponakannya namanya Lot. Lot ini anak daripada saudara Abram itu sendiri. Nah, pada suatu ketika Allah berfirman kepada si Abram ini. Tuhan katakan kepada Abraham, ya, pergilah katanya dari negerimu, artinya dari tempat tinggalnya sekarang itu, dari tanah Haran itu, pergi, tinggalkan tempat itu katanya. Dan dari saudaramu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Nah, artinya Abram pada waktu itu tinggal di rumah ayah ibunya, ya. Jadi tidak hidup sendiri. Dan Tuhan katakan, pergilah ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, ketika mendengar perintah itu, apakah Abram menurutinya? Tentu adik-adik, Abram taat. Dia mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena ada janji Tuhan yang Tuhan sampaikan ke Abram. Apa janjinya? Itu dalam ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu janji Tuhan, ya. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat, ya. Dan aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, kata Tuhan. Dan mengutuk orang yang mengutuki engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Nah, dasar itulah Abram berangkat. Dia taat kepada Tuhan. Karena dia percaya janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberkati kehidupannya. Nah, ayat keempat dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nah, kemudian Abraham berangkat meninggalkan rumah ayahnya, meninggalkan negerinya yaitu Haran itu, ke suatu tempat, dan tempat itu dikatakan di Kanaan, ya, menuju tempat di Kanaan. Dia berserta dengan istrinya Sarai, dia berangkat dari Haran menuju ke Kanaan. Di situ juga dia berangkat dengan tidak sendiri, dengan pelayan-pelayannya, dengan hewan-hewan ternak kepunyaannya. Dia berangkat menuju ke Kanaan. Nah, berikutnya disampaikan kepada kita bahwa sesampai di Kanaan kembali Tuhan mengingatkan perjanjiannya dengan Abram. Ya. Tuhan mengingatkan kembali supaya Abram itu tidak takut dalam perjalanan, karena ia disertai oleh janji Tuhan. Kemudian kata Tuhan bahwa Tuhan akan menjanjikan Abram ini satu keturunan, karena pada waktu mereka berangkat itu, adik-adik,
Abraham itu sudah tua, usianya sudah 75 tahun, ya, sudah cukup tua. Dan bagi orang mungkin jarang kita sudah mendapat anak dalam usia seperti itu. Tapi Abraham percaya dengan Tuhan. Tidak ada satu yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Ketika sampai di Kanaan, Tuhan kembali mengingatkan janjinya kepada Abraham, ya. Dia katakan di ayat yang pasal 15, jangan takut Abraham, kata Tuhan. Akulah perisaimu. Maksudnya akulah pelindungmu. Ya. Upahmu akan besar di surga. Upah itu artinya hadiah, adik-adik, ya. Hadiah akan diberikan Tuhan kepada Abraham karena dia adalah orang yang taat, orang yang setia. Tapi Abraham katakan, ya Tuhan, apakah yang Engkau berikan kepadaku? Karena dia pikir dia kan sudah tua. Untuk apa dia mendapat apa-apa? Kan tidak ada yang mewarisi hartanya nanti. Dia kan sudah punya anak. Jadi dia Abrahamnya sepertinya mengeluh. Ya, saya tidak ada yang mewarisi harta saya nanti, katanya. Paling-paling yang mewarisi harta saya adalah hamba-hamba saya atau Eliezer, orang Damsik itu, katanya. Tapi Tuhan katakan kepada Abraham, bukan, katanya. Tidak, yang menjadi pewaris hartamu adalah anak kandungmu sendiri. Karena itu Tuhan mengajak Abraham keluar dari kemahnya, ya. Kemudian dia membawa Abraham keluar, mungkin pada malam adik-adik, ya, dan melihat ke atas. Kamu lihat, katanya, di langit sana. Kalau kamu bisa menghitung bintang-bintang yang ada di langit itu, sebanyak itulah jumlah keturunanmu. Wow, luar biasa adik-adik. Siapa yang bisa menghitung bintang? Coba di sini. Nggak ada kan? Bintang itu begitu indah, begitu bagus. Tidak ada satupun yang bisa menghitung berapa jumlah bintang. Itulah jumlah dari keturunan Abraham yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan Abraham percaya dengan janji Tuhan ini. Ia tidak meragukan. Walaupun secara usia dia tidak mungkin mendapat keturunan. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Nah, kepercayaan Abraham ini diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran, adik-adik. Luar biasa, ya, Abraham. Dan apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham digenapi oleh Tuhan. Pada usia Abraham, ya, umur 99 tahun, kembali Tuhan mengingatkan janjinya bahwa keturunanmu yang mewarisi harta dan apapun yang dimiliki Abraham itu adalah keturunannya dari anak kandungnya sendiri. Sehingga Tuhan katakan kamu akan melahirkan anak laki-laki, katanya, anakmu yang tunggal, dan engkau akan memberi namanya Ishak. Ya, walaupun pada waktu itu istrinya, nah tadi saya ingatkan ketika Abraham Tuhan menjanjikan bahwa keturunannya seperti bintang di langit. Abraham tetap percaya, ya, dengan janji Tuhan, walaupun itu kalau dipikir secara akal mustahil itu, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, adik-adik, ya. Nah, pada usia 99 tahun malaikat Tuhan kembali datang kepada Abraham dan mengingat janji mereka bahwa keturunannya nanti akan menjadi pewaris daripada apa yang dimiliki oleh Abraham, dan janji-janji itu akan diwarisi oleh keturunan Abraham. Dan sebagai tanda dari perjanjian itu bahwa setiap anak laki-laki orang Israel itu harus disunat. Jadi tanda perjanjian Abraham dan nama Abraham pun diubah, tidak lagi Abram tetapi Abraham, ya. Jadi nama Abraham itu berubah menjadi Abraham, yang artinya Abraham itu bapak segala bangsa. Nah, dari keturunan Abraham ini nanti akan keluar bangsa-bangsa atau keluar raja-raja. Memang pada awalnya si Sarah ini, istri Abraham itu meragukan janji Tuhan.
Ketika Tuhan berkata, kamu akan diberikan seorang anak laki-laki. Si Sarah ini pada waktu itu kena Abraham 99 tahun. Si Sarah ini kan masih tidak percaya, dia ketawa dalam hatinya ya. Mana mungkin saya dapat anak? Saya kan sudah tua dan sudah tidak ada haid lagi, artinya tidak mungkin dia mendapat keturunan. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan menepati janjinya. Nah, ketika usia Abraham 100 tahun tepat, maka dia melahirkan anaknya yang tunggal, yaitu anak dari pewaris itu. Jadi bukan dari anak seorang hamba. Ya. Memang terdahulu ada anaknya, tetapi anak dari seorang hamba, itu Ismail. Tapi anak ini adalah anak dari istrinya yang sah, yaitu Abraham Sarah ini ya, dari istrinya Sarah, dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Nah, adik-adik, kita melihat bahwa bagaimana Abraham perjalanan hidupnya, walaupun dia disuruh keluar dari kota, di tempat tinggalnya kota Haran, walaupun ia tidak tahu di mana dia pergi, tetapi dia percaya janji Tuhan. Karena dia memegang janji Tuhan bahwa Tuhan pasti tidak akan meninggalkannya. Kesetiaan Abraham ini yang menjadi contoh bagi kita sekarang ini, ya. Bagi adik-adik, beberapa hal yang bisa kita pelajari dari cerita kita hari ini, ya adik-adik ya. Yang pertama, nah, seperti Abraham yang taat kepada firman Tuhan, adik-adik pun harus taat kepada firman Tuhan, ya. Taat kepada Tuhan dengan jalan taat kepada orang tua, ya, karena orang tua ini adalah Tuhan kita di dunia. Jadi kalau ada perintah mama papahnya di rumah, ya jangan membantah, harus taat, harus melakukannya. Jangan dengan sungguh-sungguh, dengan setengah hati, tapi kita belajar seperti Abraham, percaya, karena apa yang diperintahkan orang tua kita itu pasti yang terbaik untuk kita, untuk kebaikan kita, ya. Jadi kita harus taat kepada orang tua kita, melakukan apa yang diperintahkan orang tua. Demikian juga taat kepada guru, ya. Guru itu juga adalah orang tua kita di luar, ya, yang dipercayakan Tuhan untuk mendidik, untuk menuntun kita supaya hidup benar. Maka kita juga harus taat seperti mereka, ya. Tuhan senang kepada anak-anak yang taat. Kalau adik-adik melakukan perintah orang tua, wah Tuhan senang, aduh bagus, ya. Saya suka lihat anak itu penurut gitu ya. Jadi adik-adik di rumah harus menurut kepada orang tua. Nah, jadi yang kedua, kita juga harus percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, ya. Karena kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Ya, seperti Abraham tadi taat, dia tidak menyangkal apa yang diperintahkan Tuhan, dia percaya dalam hati, percaya dengan sungguh-sungguh. Maka oleh percaya itu dia dikatakan, oleh dia percaya maka Tuhan memberikan yang terbaik untuk Abraham. Dan demikian juga kepada kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, seperti saat ini ya, dalam situasi COVID-19 ini, adik-adik jangan main-main di luar ya. Nah, sekarang tinggal di rumah. Ya. Orang katakan kalau tidak penting-penting jangan keluar. Ya. Bukan berarti Tuhan tidak menjaga kita, tapi adik harus taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan, karena pemerintah itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Jadi kita harus menjaga diri kita, karena kita tidak melihat penyakit ini adik-adik ya. Sekarang banyak korban yang berjatuhan, tapi kita percaya Allah kita di dalam Yesus akan melindungi kita. Tapi bukan berarti karena kita percaya lalu kita sembrono, tidak jaga diri. Kita juga harus menjaga diri kita. Kalau keluar pakai masker ya, jaga jarak, jangan terlalu banyak main. Ya, kalau bisa di rumah aja. Dan juga sering cuci-cuci tangannya ya, supaya kita tidak terjangkit virus ini. Nah, yang terakhir adik-adik ya, kita harus percaya
janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kita seperti saya katakan sampai akhir zaman. Maksudnya sampai selama-lamanya Tuhan akan menyertai kita. Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang disembah Abraham dulu, yang setia kepada janjinya. Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah oleh anaknya Ishak, itulah Allah yang sekarang memperkenalkan dirinya di dalam Yesus Kristus. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Kita mengingat rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, ya, setia kepada apa yang diperintahkan orang tua kita. Karena merekalah Allah kita yang ada di dunia ini yang kita lihat. Adik-adik, melalui cerita ini sungguh-sungguh ya mau taat akan janji firman Tuhan, taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua dan juga guru-guru kita di sekolah. Nah, pada saat ini mungkin tidak ada yang sekolah ya, mungkin masih daring tidak ada yang sekolah karena masih kondisi Covid ini. Kita masih tidak bisa berkumpul di sekolah, tapi suatu saat pasti kita akan dapat berkumpul dengan teman-teman kita di sekolah. Tapi tetap jaga kesehatan, lakukan apa yang difirmankan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sampai di situ cerita dari Bunda ya, kita masuk ke doa. Mari kita berdoa, mengucap syukur dan juga langsung masuk ke doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau sudah memperdengarkan firman-Mu untuk kami. Biarlah dari firman itu dengan kuasa Roh Kudus Engkau menterjemah semuanya Tuhan, memberikan hikmat dan pengertian kepada anak-anak kami yang mendengarkan, sehingga mereka dapat mengerti bagaimana taat dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, seperti kepercayaan Abraham. Berkati anak-anak kami yang saat ini Tuhan ada di rumah, berikan mereka kekuatan, kesehatan, pertumbuhan yang baik secara jasmani, rohani. Tuhan memberkati keluarga mereka, orang tua mereka, kakak adik mereka. Biarlah dalam keluarga mereka ada sukacita, kebahagiaan yang dari Tuhan. Tuhan juga memberkati kami guru-guru sekolah minggu. Walaupun kami tidak bisa bertemu dengan anak-anak kami, tapi kami dimampukan untuk dapat selalu mengajar mereka melalui virtual seperti ini. Biarlah Tuhan memberkati kami juga sehingga menjadi alat yang baik dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan santero hidup kami Tuhan, pelayanan kami hanya dalam tangan-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami naikkan di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah Kak Lili, gimana ceritanya tadi Kak? Cerita tentang siapa Kak? Tentang Abraham dan Sarah. Nah, adik-adik kan tadi sudah dengar ceritanya. Tadi ceritanya tentang Abraham ya Kak. Sama halnya seperti Abraham yang taat kepada Tuhan Yesus, kita dan juga adik-adik yang di rumah juga harus taat kepada orang tua, terlebih lagi siapa Kak? Kepada Tuhan. Nah, kita juga harus selalu percaya Kak, Tuhan akan selalu menyertai kita dimanapun dan kapanpun. Amin Kak Nina, amin. Ya. Sekarang kita akan puji Tuhan. Iya, dengan lagu yang sama luar biasanya seperti cerita yang kita dengarkan tadi. Apa lagunya Kak Nina? Lagunya dengan judul Pekerja Kristus yang Mulia. Pekerja Kristus yang mulia. Ayo adik-adik bangun semua, bangkit semua. Kita akan puji bersama-sama Pekerja Kristus yang mulia. Musik. Hidup penuh kemenangan setiap hari.
hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladanya, hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oke, adik-adik, masih semangat Vanina? Masih dong. Luar biasa. Sekarang nggak terasa. Sekarang sudah pukul berapa Kak Nina? Sudah dekat pukul jam 9, Kak. Iya, berarti berakhir dong ibadah kita pada pagi hari ini. Iya, Kak, sedih ya rasanya. Oh, jangan Kak. sedih. Kita masih bertemu kembali minggu Minggu depan. depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Berkati kami terus Tuhan Yesus dalam sepanjang minggu ini. Dan biarlah kami akan bertemu kembali minggu depan dalam keadaan sehat dan dapat kembali bersekolah minggu bersama-sama. Tuhan Yesus, inilah doa kami alaskan dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Selesai sekolah minggu tetap sukacita. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Selesai sekolah minggu tetap sukacita. Bye bye, bye bye, Tuhan memberkati.